Yang mau gitulah. cobain susunya JJ. Nah, tuh orangnya sendiri yang ngomong ya mau mencobain Maksudnya susunya lele JJ. susu. Datang ke Coba-cobain baru pertama gitu. kamu pikiranmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Lintas Balikpapan Channel ya. Tentunya membahas hal-hal yang unik, viral, inovatif, inspirasi, informatif. Oh, pokoknya lain sebagainya lah. Nah, sebelah saya ini apa ya? Saya manggilnya JJ ya. Kalau sebelumnya ada Sinta, ini ada JJ. Berarti kayak ngeracun ya. Oh, Sinta itu Sinta Sinta Jojo. Jojo ya. Iya, iya, iya. Itu Sinta Jojo, Kak. Ya, JJ. Memang panggilannya itu. Iya, panggilannya JJ. Nama asli? Jessie Stefani. Jessie Stefani. Wih, sebenarnya bagus nama itu ya. Nama Kok aslinya dipanggil ya. JJ? Cuma kan biasa kalau Jelek-jelek atau apa? kalau Oh, biasa enggak. kalau manggil kan pasti nama depannya doang. JJ. Jessie kayaknya Apa kepanjangan. Jessie Stefani. Jessie Stefani. Oh iya iya. JJ. Dari kecil memang panggil itu ya. Usia berapa JJ? Sekarang tua sih, 23. Ya muda Oh, itu. muda ya? Saya loh 22. Maunya 17 terus. Oh, enggak lah. Muda. Kamu masih 23 ya? Berarti 23. kelahiran 97. 97. 97. Kamu berapa, Kip? Tua kamu? Muda. 97 ya. J. Aktivitas sehari-hari apa ini? Aktivitas selama Covid nih. Iya ya, di rumah aja kah atau? Enggak, bergabung di satuan tugas Covid. Oh, Satgas. juga. Iya, Berarti sama Sinta juga. Sama Sinta ya, Sinta Nur Senja. Ih. Hai Sinta. Ini temanmu Sinta JJ kan. Nah, itu ngapain kamu di situ? Sama kayak Ngurusin Sinta pasien? cuman enggak, sama kayak Sinta cuma kalau Sinta itu lebih ke bagian datanya, kalau JJ maintenance semuanya sih. Kayak memastikan kerjaan-kerjaannya mereka juga, sama deadline, Oke. sama jadwal-jadwalnya, backup postingan juga sebelumnya. Wah, mantap. Tapi sebelumnya kamu di mana? Sebelumnya kerja apa Sebelum atau Covid, Iya, freelance. freelance? Sama Freelance ini banyak artinya loh. sama aktif di Diaspora juga, bagian pariwisata. Oke, berarti sama kayak siapa yang kemarin narasumber kita itu yang mahasiswi viral tuh ya? Sini. Siska. Iya. Dia di bawahku. Oh, tapi satu anu gitu ya, satu Satu pariwisata forum, gitu ya. Oke. Nah, J, yang ku dengar nih, kamu kan pernah jadi duta juga ya? Iya. Duta Covid atau? Duta wisata. Duta wisata. Tahun berapa itu? Tahun 2017 sama 2018. 2007. Dua kali? 2 kali menjabat. Oke, 2 kali menjabat duta wisata. Itu Manuntung. bagaimana bisa terpilih perjalanan? 2017 ya awalnya ikut-ikut aja, terus ya pokoknya cari pengalaman aja awalnya itu. Terus habis itu masuk 24 besar. Masuk 24 besar aja itu tahun 2018 masih bisa ikut lagi. Jadi habis itu 2018 ikut lagi terus masuk. Terus habis itu dapat gelarnya Persahabatan Putri. Persahabatan Putri. Itu kamu ngapain ketika jadi duta itu? Tugasmu ngapain? Memperkenalkan wisata-wisata di Balikpapan gitu atau Iya. seperti apa? Tugasnya seorang duta itu yang pastinya jadi kalau misalnya kayak ada tamu-tamu penting Oh, itu kita jadi dari luar ke sini iya, gitu ya. Kamu kita, datang. benar, kita yang menyambut. Oke. Tapi di luar dari itu ya kita pastinya mempromosikan pariwisata yang ada di Balikpapan juga. Oke. Kamu memperkenalkan ke mereka, tapi kamu nggak ngajak ke jalan-jalan mereka gitu. Misalnya Ajak jalan-jalan. ngajak jalan-jalan, berarti Bukan guide. cuman ya kayak tour guide gitu. Kayak tour Bukan guide. cuman dari bukan cuma dari orang dari luar juga, tapi yang masyarakat Balikpapan tuh juga banyak yang belum tahu apa aja sih wisata yang kita punya. Oh. Dan itu di project Duta Wisata kita juga ada, di forum Duta Wisata Manuntung tuh juga ada yang kita setiap tahunnya ngadain jalan-jalan bareng sama warga kota Balikpapan. Oh, itu kamu Namanya bisa Jelajah Balikpapan. jelajah Balikpapan. Berarti kamu nemanin mereka gitu? Iya, jadi kayak kita
open siapa aja yang mau ikut Trip buat ya, nge-trip ya? ya nge-trip. Iya. Kita scheduling tapi Oh. satu hari itu kita kemana aja. Oh gitu. Itu untuk umum. Biasanya di sini di mana sih kalau tripnya itu? Kalau untuk wisata? Kalau Kan di sini kayaknya rekomen- dikit loh, Ji. Iya, Atau mungkin ada yang belum saya tahu wisatanya. Kalau rekomendasi dari aku sih pastinya yang pertama wajib banget ke kilometer 23 itu 20. Oh iya, itu masih Balikpapan ya. Iya, iya, iya. Itu ada beruang madu di situ. Ya, ada beruang Maskot madu. Kota Balikpapan itu wajib banget sih. Terus kedua, itu bisa ke mangrove Center, Geraha. Geraha. Wah, itu. itu Itu kita punya- bisa keliling, Iya. bisa lihat bekantan. Iya. Itu siapa dikelola sama siapa kemarin? Mangrove Center itu siapa? Pak Agus. Iya, Agus Bey, Iya, lupa lagi saya. Pak Ya, Agus. Agus Bey, luar biasa Pak Agus. Nanti kita undang podcast ini Pak Agus ya. Agus Bey ya. Terus Sama itu Pak. dua tempat. Dua tempat mana itu lagi? sih sama kalau mau lihat buaya-buaya. Oh iya, nggak usah di sini ada banyak di. Ini ya. Enggak, Iya. kalau saya ya cicak lah. Iya, masih anu ya, masih kecil ya. Masih kecil, mainannya kecil. Itu bisa juga. Free tip ya. Oke. Manggar nggak masuk rekomendasi? Masuk dong pastinya. Iya. Manggar kalau mau ke pantai pastinya ke Manggar. Ke Manggar ya. Tapi ada banyak pantai loh kita. Ya. ada Yang pantai. rekomendasi banget Manggar. Tapi ya menurut aku sih, Oke. apalagi sekarang udah direnovasi. Iya, tuh Sebagus itu, udah banyak ada beanbag-beanbagnya, Iya. udah ada ayunan-ayunannya. Asik ya. Aksesnya juga udah enak. Iya, jadi bisa kamu nemanin mereka ke tempat-tempat itu Ya, ya. boleh. Wah, bisa ini saya minta temanin ini. Nanti mereka mau modus aja, J, mau deket sama kamu. Nggak boleh gitu Enggak. dong. Oh, nggak boleh ya, profesional ya. Profesional. Oke, fine. Ya, asik ya. Jadi keliling. Itu kamu dibayar atau gimana? Tergantung sih, kadang itu kita ada yang dari tugas dari dinas atau ada yang kita misalnya cuma ada di kontak sama teman dari luar Oh, atau kalau dikontak sama teman baru dibayar. enggak, justru Oh, itu enggak. kita mungkin dikontak sama teman itu dalam artian kayak ada teman dari luar atau teman duta wisata kasih Oke. referensi teman dari misalnya dari Bontang gitu Ya, mau ke sini. sini jalan-jalan ya Oh. itu kita sekalian sharing aja kan kita punya tempat wisata ini. Tapi kalau dari dinas itu biasanya kayak ada program kerja misalnya seluruh dokter se-Indonesia lagi ada program kerja di Oke, sini gitu ya. di acara di suatu hotel gitu dan beberapa duta wisata disuruh Hadir. dampingin untuk karena kan mereka kesini bukan hanya menghadiri seminar atau apapun Iya, itu tapi mereka- pasti ada beberapa hari yang Mereka wisata gitu ya ya? berwisata. Mau tahu lah seringnya wisata di situ. Balikpapan apa gitu ya. Seringnya dampingin di situ. Dibayar. Iya itu dari dinasnya. Wih, oh, dari ada, dinasnya ya ibarat duit tugas lah. Berapa itu, J? Berapa itu? Beda-beda sih tergantung. Nggak usah sebut nominal, misalnya ratusan ribu, jutaan. Ya ratusan lah. Tapi sekali doang kan? Satu hari itu aja kan? Lumayan. Iya, Nggak lumayan misalnya- lah. Jadi ceritanya dinas memberikan kita apa namanya Tempat. award buat kita kan karena kita kan harus berpenampilan yang baik. Iya. Kali ya touch up make up dikit gitu biar tapi fresh. Menarik. Setiap duta memang harus cantik? Enggak. Enggak, tapi semuanya cantik loh. Masa sih? Iya. Enggak sih. Saya nggak pernah lihat Aku duta nggak jelek. merasa cantik soalnya. Ya gini aja bilangnya nggak cantik. Kayak mana Aku kan jeleknya ya. insecure. Nah. Waduh. Pokoknya nggak harus cantik sih. Jangan gitu dong kak. Nanti kalau kakak Anda- bilang nggak cantik nanti nggak ada yang daftar lagi dong. Oh, iya, iya. Nggak boleh gitu. Oh tapi itu bukan jadi syarat enggak, sebenarnya ya? enggak. Nggak mesti harus cantik, Enggak, tinggi enggak. 160 gitu Enggak, enggak ya? enggak. Tapi Oh, kalau rata-rata- 160 harus. tapi semua Tinggi. rata-rata cantik loh. Masa sih? Siapa aja coba? Ya contohnya Sinta cantik. Kalau Sinta kan bukan duta wisata. Sempat katanya. Dia duta lingkungan. Terus si Siska Ya, si Siska, ya. Siska cantik. Siska 2019. Ya. Cantik semua. Masa sih? Ya. Ya belum lihat aja kali semuanya. Ada yang jelek? Iya nggak tahu. Nggak berani ngomong ya. Ya, Nggak ada deh kayaknya. Kalau cewek pastinya cantik. Iya dong. Kalau Cowok ganteng kan cowok tampan berarti. ya ganteng. Iya betul juga. Ya, tapi pada intinya itu bukan jadi ukuran ya. Yang Bukan, penting bukan. dia punya wawasan dan Yang tahu. pastinya dia tahu tentang kota Balikpapan, terus itu berdomisili pastinya harus di Balikpapan, umurnya itu
Minimal 17 tahun, maksimal Masih 25 sekolah tahun. dong? Iya, harus 17 sampai 25. Kamu waktu itu masih sekolah? Iya, masih. Jadi Enggak, udah pas lulus baru aku daftar. 2017 tuh pas lulus. Oke. Terus kalau wisata nih, kita tahu kan sekarang ini udah banyak sekali ya. Ada muncul pantai-pantai baru ya, Pantai Seraya, terus pantai ya macam-macam ya lah. Ada Lamaru juga, ada macam-macam. Dari sekian banyak wisata itu, kalau turis atau wisatawan luar datang, mereka biasanya favoritnya di mana sih? Atau apa yang mereka tahu sih biasanya? Kalau yang tadi aku sebut itu sih Kak, jadi mereka tuh lebih ke hewannya, ciri khas kita juga kan, Oh, soalnya beruang pastinya, madu ya? pastinya Iya, iya. banyak permintaan itu ke beruang madu, walaupun jauh, Ya. tapi emang itu worth it buat mereka juga. Sama Melihat mangrove langsung, ya sama mangrove itu kan ada bekantannya itu juga pasti. Kalau kita udah menawarkan itu sama mereka, pasti mereka langsung mau ya? langsung ini banget. Karena memang kita segmennya kan alam dan pesisir Iya ya. benar. Alamnya sih memang bagus, kita di kilo 23 itu ya. Beruangnya ada berapa? Hafal nggak? 8. Hafal? Ada Serius? 8. Iya kan, Miss? 8 kan? Iya, 8 Mas, Iya. beruangnya. Aku aku kamu hafal? kemarin hafal, cuman Namanya karena tahu udah namanya? lama ada namanya. Namanya juga tahu. Ada. Oh, kita harus menghafal itu, Iya, menguasai ini itu. karena udah lama aja nggak. Aku kalau nggak salah ada namanya bedu. Betul. Iya, ada yang namanya bedu. Tuh, oh beruangnya ada 6, sorry, ada 6. Terus itu di sana itu luasnya ada 1,3 hektar. Sebenarnya luasnya tempat mereka itu nggak cukup buat mereka berenam. Harusnya itu cuman buat 3 aja. Oke. Nah, terus 1,3 hektar. beruang ya? madu itu sedikit cerita ya. Beruang madu itu adalah beruang paling kecil di antara beruang yang lainnya. Beruang madu. Emang beruang yang gede apa? Beruang kutub kali ya? Beruang kutub ya, beruang madu sih kecil ya. Ya itu. Terus kalau untuk nama-namanya ada Pedro. Pedro itu Pedro. 7 tahun setengah. Ada Ana 24 tahun. Terus ada Chan. Chan itu cewek. Kalau Ana tadi cewek juga. Kalau Chan itu 3,5 tahun. Terus ada Bedu sama ada Haris. Haris, wah kayak anggota. Iya. Tuh. Itu sih. Kalau dulu hafal banget karena sering ini kan sudah hampir setahun ya nggak ada kesana. Oh iya, ada 6 ya. Potensi bagus juga sih itu di kilo 23 itu. 23 ya. Terus Terus di sana juga bukan cuman bisa melihat beruang secara langsungnya juga, tapi ada edukasinya juga. Jadi ada apa namanya? Ya kita bisa keliling-keliling tuh di melihat suasana di sana dan bagaimana. ada ininya juga sih. Ada apa sih namanya? Kayak tempat konservasinya gitu loh. Jadi kita Oke. tuh bisa lihat perkembangan beruang madu itu kayak gimana Bagaimana sih? dia Beruang madu itu makan makan apa? gitu Iya, ya. itu ada di situ. Baru histori-histori masalah beruang madu kayak banyak yang mengurung, banyak yang Iya. dijadikan ya gitu-gitulah pokoknya. Iya, Itu iya, juga ada betul, lengkap betul, di betul. sana. Lengkap. Memang itu penting sebenarnya buat edukasi terutama buat anak cucu atau Benar. generasi milenial minimal harus tahu ikon dari kota kita Ya, sendiri itu ya. sih pentingnya. Iya, jangan malah daerah-daerah luar yang kita banggakan. Banggakan daerah sendiri dulu dong, baru kita banggakan daerah luar. Nah, saya cocok jadi duta. Iya, langsung aja daftar tahun depan. Itu harus berpasangan nggak sih itu? Kalau awal kan enggak, nanti kalau udah masuk 24 besar Baru baru dipasangkan. dipasang-pasangin. Iya, nanti Oke. itu masih pasangan sementara juga. Nanti setelah adanya prakarantina, karantina dan grand final, nah setelah grand final tuh baru dipasangkan sesuai dengan gelarnya masing-masing. Gitu Baru ya. dapat pasangannya Dan untuk setahun menjabat. Dan kamu 2 tahun. Iya. Wih, mantap. Duta wisata. Rata-rata banyak ya duta wisata di Balikpapan kita dan semuanya kenapa cantik-cantik? Kalau duta wisata banyak itu karena karena Kak satu kali pemilihan tuh 1 tahun menjabat. Jadi setiap tahun tuh selalu berganti ganti-ganti ya. Tapi 1 kamu tahun. 2 kali. Ya karena kemarin kebijakan 2017 tuh masih nggak apa-apa ikut 2 kali kalau tidak dapat gelar. Oh, sekarang kebijakannya harus sekali. Ya, jadi per tahun 2018 Oke. semua 24 itu sudah ada gelarnya, jadi tidak boleh ikut lagi di 2019. Oke, berarti kebijakannya. supaya regenerasi gitu ya. Nah, terus setelah mereka tidak lagi jadi duta, mereka seperti apa? Apa ada mungkin alumninya kah? Iya, ada atau mungkin forumnya ditempatin di namanya mana? FDWB, Forum Duta Forum Wisata. Duta Wisata gitu. Terus itu ngapain? Maksudnya
ditempatin, adakah kerjaannya lagi atau seperti Ya apa? pasti yang pertama membimbing si adik-adik iya, tingkat kita ya, juniornya. membimbing. Terus dari kita sendiri itu juga punya program kerja juga sendiri, kayak misalnya yang aku sebutin jelajah Balikpapan itu tadi. itu FDWB-nya. Itu biasanya kita sebagian besar kita yang mengatur jalannya acara tersebut, walaupun memang dibantu sama si adik-adik yang sedang menjabat. Kayak gitu. Banyak sih beberapa agenda-agenda FDWB sendiri. Kenapa kamu pengen jadi duta wisata saat itu? Mau daftar? Saat itu. Iseng atau? Iseng aja sih waktu itu tuh. Kepilih. Karena aku tuh kan waktu SMA memang gencar-gencarnya kakak-kakak dulu 2014 2015 tuh dia door to door juga ke sekolah. Sekarang juga gitu. Cuman aku tuh kan masih pas waktu SMA masih insecure karena taunya itu cantik-cantik duta wisata tinggi. Iya tuh kamu aja mengakui. Iya kan Emang kamu awalnya kan pendek? gitu. Enggak. Pendek aku Kak. Kamu tinggimu ini berapa? pas banget aja ini 160 pas jadi. Kamu ya udah. 160? Masa Pas sih, banget. Jay? Kayaknya kamu 155, enggak? Enggak. 150 ya? Nambah dikit lagi dikit. Oh, 160 ya? 159 ya, 159. Nah, sama. jadi tuh aku 169. aku pas diukur tinggi juga kemarin tuh agak insecure karena nggak nyampe 160, cuman mungkin para juri menilai ada kelebihannya dikit. Ya jadi cantik udah. pasti. Enggak. Siapa sih jurinya? Aku mau tahu. Pasti dia nilai cantik lah. Enggak lah. Ya gitu, Kak. Oh, gingsulnya aku nggak tahan nih. Aduh, Jay, kamu udah senyum ya? Bahaya ini. Aduh, tadi tehnya pahit loh. Tiba-tiba padahal belum saya minum. Iya, Jay, duta wisata udah. Terus apalagi pengalamanmu menarik tadi kamu bilang sebelumnya pernah ikut bahkan tari ya? Iya. Tari menari dan bahkan sudah go internasional. Udah pernah sih Internasional. nyoba. Kemana internasional? Ke ini sih ke Thailand. Wah, lu pelaknai. Hai ya, hai. Ke Thailand nari apa? Tari Thailand. Enggak, bawain Ngeteng-ngeteng. konten. Ngeteng-ngeteng. Itu Korea kali, Kak. Enggak ada lagu Oh, Thailand. ada juga Nggak ya? jelas juga sih nari-narinya. Bawain kontemporernya Kalimantan. Berarti tari Dayak. Itu kenapa diundang atau ikut ajang atau Kalau JJ punya ikut sanggar tari. apa Nah, namanya? Mawar Dance. Di sini masih ada. Masih Mawar ya, Dance Mawar Company. Mawar Dance Dan Company. kebetulan dipilih. Mawar Dance lain punya Mawar lain ya. Iya, punya Ibu Mawar. Mawar yang penari itu juga? Mm-mm. Oh, saya tahu tuh. Ya, itu terus dipilih untuk mewakili Balikpapan, Kaltim, dan ternyata juga mewakili Indonesia di ajangnya Thailand itu. Oke. Gitu. Dan kebetulan Indonesia itu ngirim kalau nggak salah 2 apa 3 tim dari Jakarta, Balikpapan, Jakarta 2, Balikpapan 1 kalau nggak salah. Tapi yang ini berteman dua-duanya. Kalau Tiga nggak salah tim, kayak gitu. 3 tim, 1 tim Balikpapan bawa tarian Kalimantan. Iya. Wah, berapa orang satu tim? Kita itu berangkat kemarin, kalau yang narinya 8. Kalau timnya sama, kita bawa pemusik juga, ada pemusik, jadi live Pemusiknya, musik. sape segala macam Ya. ya. Wih, mantap ya. Berarti mengenalkan tari-tarian daerah ke Iya. dunia negara lain ya. Wih, keren. Kamu bisa nari? Itu tari apa? Tari gong, tari apa? Itu kontemporer. Kontemporer, maksudnya Itu kayak aransemen? udah di ya. Oke, bukan tari yang di atas gong itu ya? Itu tari gong. Kamu Tapi bisa itu juga? nggak bisa. Bisa di atas gong itu? Bisa. Ih, susah loh itu, Ji. Itu kan Belajar, Kak. Pernah tepelecok? Enggak. Tepelecok apa ya? Kalau di Balikpapan bilang tepelecok. Kepleset. Nggak pernah sih, ya belajar sih. Itu tari-tarian apa aja yang kamu bisa? Banyak sih, Kak. Soalnya kalau di Jaipong? Mawar bisa. Wih, Kalau di Mawar Dance itu kita dilajarin banyak tarian gitu. jenis-jenisnya ya? Mau tari jaipong, mau tari topeng, mau tari banjar, mau tari dayak, mau tari banyak, dan modern pun juga kita dilajarin. Kok kamu mau ikut tari-tarian? Soalnya emang Memang dari seneng? kecil, dari Seneng kecil tari? emang ya Umur? kecil banget sudah nari sih, maksudnya Oh, ikut-ikut tari ya? nari biasa-biasa gitu. Terus kalau aku kan orangnya suku Toraja. Oh, kamu kalau Tator? terus Wah, kayak Tator biasanya parangnya tajam-tajam. Tator ya, Pak Cek? Kau macam-macam dikubur di gunung kamu. Iya Di kan, ya? batu-batu. Di batu-batu.
Nggak cocok, kamu maksa ya? Oh tato. Iya, oke. terus suka nari Toraja itu kalau ada nikahan. Kalau dulu masih dulu tuh pasti ada nari itunya. Nah, itu aku nari terus mungkin kepedeanku tuh meningkat pada saat kecil ya itu. Habis itu SD suka di sekolah, SMP apalagi. Nah, pas SMP puncak-puncaknya itu punya grup tari modern sendiri di sekolah, ngajarin teman-teman. Habis itu SMA ya tambah berkembang, ikut beberapa studio dan bertahan paling lama di Mawar Dance ini karena menurut aku Sampai nih- sekarang? Mm-mm. Sampai sekarang? Sampai sekarang Dari tahun? ikut Mawar Dance. Iya, ada Dari- tari-tari gitu. Iya, ikut Mawar Dance. Mawar Dance dari 2016 apa? Lama ya? Atau 2017? Berarti masih ada job gitu? Untuk sekarang ini karena pandemi. Iya, lagi pandemi. Iya, jadi cuman ada 1-2 baru-baru aja kemarin. Sebelum pandemi masih aktif ya? Aktif banget sampai keluar-keluar Wah. kota juga sama Mawar Dance. Pintar goyang ternyata pasti. Maksudnya pintar tari loh ya, tari. Iya. Tari jangan macam-macam pikiran. Thailand itu paling jauh negara. Iya, baru pertama kali Itu juga. baru di luar negara ya. Iya, di luar Di negara. negara di Thailand. Sebelum-sebelumnya di Jakarta udah ya, Jakarta. Bandung, Bandung. Jogja, Bali. Nah, kalau di Duta Wisata itu juga paling sering dibawa keluar kota itu ya karena menari juga. Oh. Duta Wisata karena kan pasti kita ada apa namanya dari diaspora ada kunjungan kerja ke sana gitu. Dibawa biasanya Dibawa berapa untuk orang nari, gitu ya benar, untuk tugas. Ternyata menjanjikan juga nih. Iya. Ikut-ikut gitu ya. Betul. Wah, nanti Pastinya kalau pengalaman, terus tuh link. relasi ya ketika relasinya lulus. tuh lebih penting sih. Wah, kayaknya kalian- Apalagi kan aku memang basicnya suka banget sama nari, jadi Kenapa nggak disalurkan gitu ya Iya. di tempat yang tepat gitu ya. Nah, kalau kalian punya bakat apapun ya salurkan Iya, lah, benar. jangan malu. Malu ya mau sampai kapan kamu sukses. Nah, kayak JJ nih, nah, buktinya udah sampai sekarang ya terbilang sukses, apalagi punya usaha ya. iya. Usaha sendiri, itu hasil dari duta atau apa? Enggak, kalau usaha itu udah dari aku SMA. SMA sudah buka usaha? Iya, dari Buka kelas 3 warung? sih. Buka warung, buka Mm-mm. apa usahanya? Minuman bahan dasar susu. Namanya lele susu. Wow. Aku dengar kata susu. Apa nama minumannya apa? Sekalian promosi. Oh iya, mumpung ya. Mumpung. Jadi usahanya itu dari 2014 waktu aku kelas lama ya. kelas 2 mau naik kelas 3 tuh. Heeh. Itu namanya lele susu. Lele susu. Lele susu. Kalau anak-anak semansa dulu tuh pasti sering mampir ke situ karena dulu tempatnya di Marta Dinata, di dekatnya Coin Laundry situ. Oke, tahu di atas itu ya, iya. sebelah kiri di mananya? Kalau dulu ya, sekarang udah pindah. Pas di Coin Laundry-nya itu terus pindah di depannya, Oke. pindah di depan rukonya itu, terus jalan 2017 aku pindah di Pasar Segar. Itu hampir 2 tahun. Di situ Sekarang itu masih sekolah. Wih. Juga waktu pindah waktu di Marta Dinata udah lulus baru aku pindah di Pasar Pasar Segar itu Segar. hampir 2 tahun di Pasar Segar. Habis itu langsung pindah di Gunung Malang di depannya Marbo. Gunung Malang Itu depan- bertahannya nggak sampai setahun deh, kayaknya 8 atau. sampai sekarang Nah kalau sekarang aku masih nyari-nyari tempat lagi. Tapi kamu kayaknya sering ikut food court gitu ya kalau Iya, ada jadi ajang-ajang aku ya? selama lepas dari yang di Marbo itu, aku concernnya langsung ke ini aja pameran. Pameran. Jadi setiap ada pameran yang di mall atau di tempat-tempat acara-acara outdoor gitu, lala susu pasti insya Allah Lele selalu susu. ada. Gitu. Kenapa namanya lele susu? Kan susu sapi. Ini susu lele atau Susu sapi, cuman kenapa sih like? Karena kan kita tuh orang Balikpapan tuh kita sering panggil penjual tuh kan le. Ya, kamu bule dong. Kamu kan Iya, nggak bule. apa-apa, tapi kan yang buat mungkin nanti Pale-pale. siapa? Pale-pale. Oh, calon suamimu kali. Ya enggak karyawan kayak siapa kah Oh, kan? lele Cuma kan susu. cuman iya. Kenapa kepikiran jual susu? Kalau kopi udah terlalu banyak kan? Saya berharap jawaban Kopi juga lain. udah terlalu banyak. Kalau kopi udah terlalu banyak, tak pikir. Iya. Ya, itulah. Terus dan aku juga orangnya nggak terlalu suka kopi. Jadi Wah, ini kayaknya berarti suka kopi nih. jadi kayaknya kalau aku jual kopi aku nggak cocok karena aku sendiri nggak Suka susu. Iya. aku suka Iyalah. susu. Jadi ya Jika orang yang cinta
Pecinta Ya, susu jadi dong. balance ya. Jadi balance. Bisa juga sih itu. Iya, susu ya. Oke, menarik. Usaha yang bagus. Itu susunya apa? Maksudnya susu murni doang? Susu murni maksudnya susu anu loh ya, susu Iya. sapi loh ya. Nanti salah persepsi lagi. Susu sapi. Iya, susu sapi. Ada campurannya Tapi ada. atau berasa-rasa gitu? atau gimana? Ada banyak banget rasanya. Jadi ya kayak kopi juga. Jadi kan kalau kopi nggak cuma kopi susu doang nggak. Jadi Apa? ada kopi pandan, Rasanya ada apa? kopi. Nah kalau lele susu ini ada rasa vanilla, ada strawberry, coklat, cookies, avocado, banyak bubble gum, hazelnut, karamel banyak banget. Ada kalau nggak salah ada 22 rasa deh. Hebat ya kamu kepikiran usaha itu dari SMA. Apa yang buat kamu berpikiran gitu? Apa pengen tidak mau kerja dan hanya pengen usaha? Nah iya, aku tanamkan itu banget soalnya dari aku sekolah itu aku memang karena mungkin aku orang itu suka yang mobile gitu Iya, Kak, nggak yang suka kesana di kesini. kantoran ya? Iya betul Ya, banget. terlihat nih. Aku suka yang lari-lari kesana kesini Wah, kesana kesini lari-lari. gitu. Lari-lari Dan jalan juga. Iya. ya lari mungkin dari- itu salah satunya betul. dari Jadi ya aku udah tanemin kalau kayaknya dan aku pun merasa aku nggak cocok ada di kantoran yang harus bangun pagi pulang sore belum lemburnya dan aku Iya. ribet gitu aja Capek setiap ya? hari ya. Capek. Aku udah membayangkan itu dan aku kayaknya nggak cocok ada di posisi itu Ah, dan tep- ya udah aku Mantap. berusaha buat usaha dari aku SMP tuh aku udah pikir aku harus usaha. Abis itu pengennya itu sebenarnya aku nggak usaha makan minum gitu, pengennya itu malah fashion karena aku seorang wanita kan fashion pasti selalu up to date. Maksudnya kamu jual baju atau Ya desainer? pengennya itu ya apapun lah pokoknya berbau-bau dengan fashion lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa kecantolannya sama Susu. minuman Susu. susu ini ya udah jadi jalanin aja gitu. Wah, mantap susunya. Sambil aku Kenapa lakuin kamu apa nggak hal yang- bawa tadi susunya? Oh iya ya. Iya, Belum sekaligus sih. ini dia. Di rumah Les. kan. Ada singkatannya, Tapi Lexus. apa itu? Lele susu. Iya, kan lesu. Lesu. Oh, lesu. Nanti tanggal 20 hari Rabu besok 27 apa 28 itu sampai tanggal 8 ada di Plaza Balikpapan. Anunya, food court apa Iya. namanya? Itu outletmu. Heeh. Oke, ya, tanggal 27. Besok dong. Hari Rabu. Rabu ya? Rabu sampai Sampai 27 apa 28 ya? 28 ya berarti? 28 Rabu. Ya, 28 sampai tanggal 8 di Plaza Balikpapan. Wih. Di Atrium. Kamu sendiri yang jual? Kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku pasti kesana. Nah, yang mau ketemu JJ. Jam berapa ada di sana? Nah, intinya kamu aja sudah kamu di sana jam Loh. berapa? Biar kita datang Nggak gitu tahu. loh. Loh, apa maksudnya? Karena kan kalau nggak ada kerjaan aja baru kesana. Nah, ya, yang mau ketemu JJ datang aja nanti di sana beli. Ya salah, yang mau ketemu Jaja harusnya ke Pemkot. Oh gitu Iya ya. kan? Iya sih. Ya siapa tahu kan pasti ada di sana. Iya. Beli lele susunya. Biar merasakan susunya JJ. Maksud Iya. susunya JJ. Usahanya susunya JJ kayak mana gitu. Gimana sih bahasanya? Yang mau gitulah. cobain susunya Jaja. Nah, tuh orangnya sendiri yang ngomong ya mau mencobain Maksudnya susunya lele susu. Datang ke Coba cobain baru pertama gitu. kamu pikiranmu. Kan Oh susunya ya. Oke. Udah cantik, duta-duta, Nggak, biasa aja. wawasannya luar biasa, punya usaha, kantor aja. orang tua aja, weh. Orang Orang tua aja putih-putih loh. Iya kayak kamu kan. Mana ada kak, aku hitam loh. Putih J ya elah sama aku ya jelas lah kalah. Apalagi sama ini. Loh, justru yang putih itu harus nikah sama yang hitam. Oh yin yang-nya. Lagi-lagi balance ya kak ya. Iya sih. Sama juga kan kopi sama susu. Iya betul sih. Kopi nangka Tam sama sam. susu. Iya. Basi gombalanmu. Jadi gitu ya, udah cantik, pinter, punya Enggak usaha. kak, aku nggak ada menanamkan diriku cantik loh. Ini serius. Jangan gitu. Biasa aja kok, Itu Kak. untuk membangkitkan mentalmu. Ini nyesel loh mantan yang udah ninggalin dia nih. Dia sudah mulai senyum-senyum. Siapa mantanku? Aku nggak tahu. Masih atau mantan sudah? Yang mulai sekarang. Enggak sebut nama. Enggak sebut nama. Kalau kita sebut, semua penonton pasti tahu. Iya ya. Makanya banyak yang pengen tahu nih.
Enggak, masih apa enggak gitu aja sih, masih apa enggak? Masih bareng. Iya. Bareng-bareng sama teman-teman. Oh gitu. Enggak. Pertanyaan konkretnya Masih. masih sama itu apa enggak gitu loh. Hah? Enggak. Berharap enggak Pak Cek, biar kita anu. Berharapnya apa nih? Berharapnya apa? Loh, Kayaknya enakan tuh nanya dianya gitu nah kak. Oh iya sih. Iya, tanya mungkin dia sibuk kali, ya kan? betul. Mumpung ada kamu ya nanya kamu. Dia sibuk kan. Iya, Ya, sibuk mungkin yang terus. belum tahu ya, JJ ini pacaran. Nggak sebut nama. Pemain bola, Bro. Astagfirullahaladzim. Terkenal. Enggak. Kalian kalau saya sebut pasti tahu, tapi udah itu hubungan di antara mereka lah. Nanti kalian ya mungkin teman-temannya pasti tahu. Enggak. Tapi hebat ya kamu bisa pacaran sama dia. Kok saya nggak terima ya? Kamu harus pintar main bola, Pak C. Biar Timur kak. pasti jago main bola. Oh iya sih, ya. Timur pasti jago. main Enggak bola. harus pemain bola sih kak. Kamu tipikalmu apa? Yang terima aku apa adanya aja. Oh semua pasti terima kamu loh. Kamu pengusaha cantik. Ya, siapa yang nggak mau terima kamu? Bingung dia kan. Yang terima apa adanya, terus selalu support apa yang aku Berarti dia sukai. nggak support nih. Halo Mas. Kamu nggak support? Beliau yang di sana yang sedang menunggu jadwal Liga 2 tuh bergulir. Udah enggak kan, enggak jadi. Nanti kita kan? ketemu di Stadion Batakan. Aku Ya. udah bilang nggak usah dibahas loh. Oh tadi iya, ya. tenang aja Mas, dia aman. Jadi jangan salahkan aku. Dari hati kayaknya kamu ngomong nih. Enggak kok. Wah. Enggak apa-apa. Tapi sering nonton ya sekarang sudah. Ya? Iya, kalau Iya. dia futsal. Oh, berarti masih dong. Hah? Berarti masih komunikasi dan Iya, masih jalan lah. Sekali-sekali Masih komunikasi ya. sekali ajak sini lah kita podcast ini. Kemarin kita WA sih. Terus. Dia malu katanya. Malu kenapa? Dia aku gugup ya Mas kalau di depan kamera. Oh ya, Si nanti aku kasih tahu. Pacarmu ini. Kamu kasih tahu lah kalau kamu dampingin di situ kan pasti dia semangat lihat. Ada lele susu. Bukan aku kayaknya yang buat dia semangat. Apa Pak? Ya mungkin ada yang lain. Wah, ini Enggak. Pak C, kesempatanmu terbuka. Makanya nanti kita ngobrol. Enggak maksudnya. Kalau skill bola, sama aja kamu. Ya Bedanya Allah. dia berkostum biru, kamu masih tanda tanya. ya kan? Kostum mana? Kesebut kostumnya. Berarti pemain, ya pokoknya itulah sudah pemain Persiba lah ya. Tapi namanya banyak gitu. Mungkin Alua kali kan? Aku tahu itu kayaknya. Tahu kan Alua? Ya, hai Alua. Ya, J, ya kalau hubunganmu kita nggak usah bahas lah, biar nanti jalan sendirinya. Biar nanti Tuhan Kalau yang- putus kan alhamdulillah Iya. kita ada Pace. J, terakhir J, buat apa pesan-pesanmu buat anak-anak muda sekarang, khususnya yang masih sekolah, mungkin bisa meniru kamu atau mungkin apa yang bisa dia lakukan sehingga mungkin bisa berpersepsi seperti kamu yang menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan buat mereka. Pesan-pesan ya aku biasa aja sih soalnya kak. Jadi Ya, nggak kalau buat apa-apa. memotivasi orang kayaknya kurang Ya, berpengaruh deh. Paling tidak sisi positifnya diambil, negatifnya pasti dibuang. Ya, Apa pokoknya buat teman-teman anak muda Kota Balikpapan, kalian lakukan aja apa yang kalian suka. Kalau aku sih prinsipku, aku akan melakukan kegiatan itu atau apapun itu kalau aku tuh suka dan aku jalaninnya itu happy. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku aku merasa sudah tidak nyaman dan tidak suka dengan hal itu ya aku pelan-pelan akan meninggalkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku senang kayak gini, Nyaman aku gitu. happy, nyaman, ya udah aku jalanin walaupun rintangannya itu banyak atau bertubi-tubi kayak Sama gitu. kayak cowok dong ya. Hah? Kalau aku nyaman sama cowok ini gitu ya, walaupun rintangannya bertubi-tubi. Ya gitu. Asik, Betul asik. sekali. Betul sekali ya. Oke, fine. Ya oke J, menarik hadir. Makasih udah hadir di Iya podcast. kak, sama-sama. Jadi juga makasih udah diundang di Iya podcastnya dong. kakak. Nanti kita promosi itumu ya, apa? Susumu, lele susu. Oke boleh. Nanti kita ke sana, kita review dikit lah gimana sih. Kan kita penasaran lele susu ini apakah
leleknya gimana kah atau apa yang kita nggak tahu kan. Nanti langsung cobain aja. Langsung cobain dong biar kita bisa. Ternyata susunya JJ mantap. Maksudnya usahamu. Iya. Kamu ketawa terus ya. Ya oke JJ, makasih banyak udah hadir di sini. Sama-sama. Next time kita ngobrol lagi tentang tema-tema yang lain mungkin yang bisa menginspirasi teman-teman ya. Iya. Dan menarik kesimpulan atau hasil perbincangan dengan JJ bahwa beliau ini orangnya kalau menurut saya unik dan menarik ya. Dari usianya yang masih sekolah dia sudah bukan memutuskan ya, tapi sudah berpikiran bahwa saya kayaknya kurang cocok untuk bekerja untuk bekerja di bawah kepemimpinannya orang mungkin ya. Dan dia memilih untuk membuka usaha dari masa sekolah. Dan itu sebenarnya bagus ya untuk teman-teman semua yang mungkin masih sekolah saat ini, karena kita jangan kalau saya pribadi ya, ini prinsip saya pribadi ya mungkin sama seperti JJ, bahwa tanamkan diri sendiri itu, kita kalau bisa jangan berpikiran ketika lulus harus kerja, enggak. Kalau bisa ya kita ketika lulus ya kita harus buka usaha, karena dengan buka usaha kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang lain gitu kan. Nah, usianya JJ yang sebegitu belianya sudah berpikiran seperti itu, dan saat ini sudah matang, dia berpikiran udah makin luas, udah melebarkan usahanya dan udah membangun relasi ya, mungkin dari bermitra di gugus tugas dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa loh. Jangan pernah meremehkan suatu profesi apapun, karena dari profesi itu Anda bisa membangun relasi meskipun kalangannya menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, karena dari relasi itu biasanya pintu rezeki akan terbuka. Amin. Nah di situ, jadi apapun yang kalian ambil, langkah apapun yang kalian ambil, jalani dulu. Jangan berpikiran dari awal ini kayaknya saya nggak cocok, nggak akan tahu hasilnya kalau kamu belum menjalani. Ketika kamu sudah ambil langkah ini, kamu jalani, kamu tidak cocok, betul bilang JJ tadi, kalau tidak cocok ya pelan-pelan saya akan tinggal. Tapi kalau saya merasa nyaman dan enak, walaupun itu ada berbagai rintangan, tetap dia akan jalani. Nah, harusnya berpikiran seperti itu biar kita sukses dan mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, gitu J ya. Lancar ya. Kayaknya saya cocok jadi duta wisata. Iya, cocok banget Kak, daftar tahun depan. Oke J, makasih banyak. Sama-sama, nanti hadir di sini lagi ya, jangan bosan-bosan sama kita ya. Kita ketemu terus di Pemkot ya. Iya, selalu kan Kak. Selalu ya. Tiap hari. Nanti berawal dari ketemu terus. Timbul? Enggak lah. Oke, sudah skip. Jadi makasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan untuk kamu kalau mau ngopi ya, jangan lupa di sini ya. Kalau JJ tadi sukanya susu, di sini ada juga kok sebenarnya susu. Ada. Pergi atau nongkrong di Kopi Mangala. Lokasinya di mana? Ada di gedung parkir Kelandasan. Itu posisinya paling belakang, persis di samping berseberangan dengan Taman BKP atau di samping kantor Basnas. Basnas ya masih sebelah ini ya, Bang Tom ya? Betul. Nah, persis di situ. Itu ada ruko di situ paling belakang, itu ada namanya Kopi Mangala. Di sini tempatnya cocok banget bos, diskusi, buat nongkrong sama temen, pacar, selingkuhan dan lain sebagainya. Pokoknya ajak aja semuanya. Ajak pacarmu, selingkuhanmu sama orang-orang tuanya bawa ke sini sampai kelai, bubar, dan baru kita masuk. Loh gitu ya. Kan tujuannya itu mereka bubar, kita masuk. Bener. Bener lagi. Bener, Kak. dibenerin lagi. Gitu. Oke, sudah cukup. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.